Kelas 6, tema 1 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1 Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya pembelajaran yang Ibu berikan dapat dimengerti dan dipahami lebih mudah oleh anak-anak. Hari ini kita akan belajar ada peristiwa-peristiwa apa saja sebelum proklamasi kemerdekaan dilakukan. Yang kedua, kita akan belajar memaknai proklamasi kemerdekaan. Dan yang ketiga, kita akan membuat peta pemikiran dari teks yang sudah kita pelajari hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita agar nantinya anak-anak Ibu dapat mengetahui ada peristiwa-peristiwa apa saja sebelum proklamasi kemerdekaan. Dan yang kedua, tujuan kita agar nantinya anak-anak Ibu dapat menggali informasi dan menyusun informasi tersebut menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandai dengan yang pertama, yaitu menyerahnya Jepang kepada sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang pertama di kota Hiroshima. Dan bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Dari kejadian tersebut banyak puluhan ribu jiwa penduduk Jepang yang menjadi korbannya. Jepang menyerah kepada sekutu tanpa perlawanan dan tanpa syarat. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi, pimpinan dari Jepang Asia Tenggara, mengundang tokoh-tokoh Indonesia untuk datang ke Dalat, Vietnam, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Rajiman Widyodiningrat. Pada pertemuan tersebut, Jenderal Terauchi memperkenankan agar Indonesia untuk merdeka. Dan tepat pada tanggal 14 Agustus, Jepang mengundurkan diri. Pada tanggal 15 Agustus 1945, kabar Jepang menyerah kepada sekutu didengar oleh Barisan Muda Indonesia. Pada malam itu juga mereka melakukan rapat kilat secara sembunyi-sembunyi untuk menetapkan Indonesia harus segera merdeka. Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan tersebut. Ketika dijumpai di rumahnya, Bung Karno ternyata tidak menyetujui usulan tersebut. Bung Karno masih menunggu kabar resmi dari pemerintah Jepang. Atas dasar kekecewaan tersebut, para pemuda Indonesia melakukan rapat kembali tepat pada pukul 12. Mereka berencana untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta dan membawanya keluar dari Jakarta untuk dipaksa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karno dan Bung Hatta dijemput pada 4 pagi untuk keluar dari Jakarta menuju Rengas Dengklok. Sesampainya mereka di Rengas Dengklok, ditemuilah Subarjo dan juga Sudiro. Untuk membicarakan, mereka sepakat menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Namun, teks proklamasi kemerdekaan harus ditandatangani di Jakarta. Pada pukul 10 malam mereka kembali ke Jakarta. Dan pada pukul 12 malam mereka menyusun bersama-sama teks proklamasi. Teks proklamasi yang sudah diperbarui dan sudah disepakati secara bersama diketik oleh Sayuti Melik. Dan pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegasaan Timur nomor 56, teks proklamasi pertama kali dibacakan dan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang pertama yaitu proklamasi kemerdekaan merupakan wujud dari puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua,
Proklamasi kemerdekaan merupakan sumber hukum dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiga, proklamasi menjadi pernyataan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Yang keempat, proklamasi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan juga cita-cita bangsa Indonesia. Dan yang kelima, proklamasi kemerdekaan sebagai jembatan untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, dan juga sejahtera. Demikian tadi poin dari makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia bisa ikut serta untuk memeriahkan hari kemerdekaan dengan berbagai cara. Contohnya seperti pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 kemarin, kita telah memperingati hari kemerdekaan yang ke-75. Kita bisa mengikuti berbagai macam kegiatan, contohnya semisal menghiasi rumah dan sekolah menggunakan bendera warna-warni, terutama bendera merah putih. Yang kedua, kita bisa mengikuti upacara penaikan bendera merah putih. Dan yang ketiga, kita bisa mengadakan atau mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada untuk memeriahkan kegiatan 17 Agustus. Dan untuk menjaga keutuhan bangsa kita harus tetap saling menghargai toleransi dan mengikuti Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi